biasanya kenapa? Pakai rutin apa tadi? Boten. Ini mau bertanya tentang modul ajar yang berdiferensiasi. Oke, monggo. Gimana biasa? Saya mau membuat modul yang berdiferensiasi. Coba jenengan cek di modul saya, mungkin jenengan bisa sharing informasi tentang modul ajar yang berdiferensiasi. Oke. Sebelum ke sini saya mau tanya. Modul ajar berdiferensiasi itu seperti apa biasa? Menurut saya, modul ajar berdiferensiasi itu kalau menurut saya, jadi semua peserta didik itu tidak disamakan. Mungkin dari cara penyampaian informasi atau pemberian tugas sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Oh gitu. Yang gue sih tahu ada berapa pembelajaran diferensiasi? Jenisnya ada berapa? Itu belum tahu kalau Ya. Jadi ini pembelajaran diferensiasi itu kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena apa? Setiap anak kan pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Ya. Kemudian dia juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, kemudian dia juga memiliki minat yang berbeda. Nah, nanti di sini pembelajaran berdiferensiasi itu hanyalah untuk ini memenuhi kebutuhan belajar murid disesuaikan dengan entah gaya belajarnya, entah kesiapan belajarnya, atau minat belajar anak tersebut. Nah, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda. Yang pertama ada konten, yang kedua ada proses, yang ketiga ada program. Nah, kalau konten itu nanti berarti Bu Yesi membedakan pada isinya. Misalkan nanti di situ Bu Yesi bisa setiap anak nanti Bu Yesi bisa memberikan modul ajar yang berbeda. Misalkan bahan ajar yang berbeda. Misalkan ada yang membaca, ada yang melihat video. Yang kedua ada proses. Berarti dibedakan dalam setiap prosesnya. Ya, mungkin disesuaikan dengan minatnya, mungkin disesuaikan dengan gaya belajar anaknya. Nah, kemudian yang ketiga ada produk. Kalau produk itu berarti dari hasil belajar anak-anak. Jadi produk akhir apa yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Nanti mungkin anak-anak disesuaikan sama minatnya. Dan mungkin mereka sukanya dengan apa. Seperti itu. Nah, sekarang coba saya lihat dulu modul ajarnya Bu Yesi. Bu Yesi di sini mengajar seni budaya di seni rupanya. Oke. Kita ini aja Bu ya, diskusi saja tentang modul ajarnya ya. Bu Yesi nanti selain itu Bu Yesi juga bisa belajar di PNM. Di PNM juga ada pelatihan mandiri tentang pembelajaran diferensiasi. Ini contoh video
belajar dengan juga tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar dari siswa. Ya. BSI sebenarnya dalam modul ajar ini selain BSI menerapkan pembelajaran diferensiasi, BSI juga bisa menerapkan kompetensi keterampilan sosial dan emosional. Sudah pernah tahu itu? Jadi KSE atau keterampilan sosial emosional kan dia adalah bagaimana panjenengan sebagai seorang guru melakukan keterampilan mereka secara emosional sama sosial. Jadi KSE itu ada 5, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi gini. Untuk sementara ini belum ada Bu Alima. Saya akan merevisi modul ajar saya ini seperti yang Bu Alima sarankan tadi. Kemudian saya akan mencoba mengaplikasikan. Kalau begitu sampai ketemu lagi nanti Devi ya. Oke. Terima kasih Bu Alima. Sama-sama. Lagi ya Devi. Bu Alima, Iya, ada waktu? Ada. Nih Bu, kamu mau diskusi lagi mengenai modul ajar sing kemarin itu Ya. yang pernah kita diskusikan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, ini kan saya mau masuk kelas, Ya. kemudian saya minta tolong lagi untuk mengecek ini modul ajar saya yang sudah saya revisi, mulai dari prosesnya dan produknya apakah sudah mengandung pembelajaran diferensiasi apa belum. Ini yang kemarin biasa ya? Betul. Oke, biasa mengajar seni budaya. Ya. Fokusnya pada seni rupanya. Di sini biasa tugas pembelajarannya nanti anak-anak disuruh membuat karya seni rupa berupa poster ya, berupa poster. Oke, sudah. Kegiatan pembelajarannya nanti di sini sudah ada KSE-nya yang dimasukkan dalam bentuk pembelajarannya. Kemudian nanti di sini instrumen ya sudah. LKP-nya sudah sendiri ya. LKP. Jadi kalau boleh saya tahu, saya lihat berarti LKP-nya di sini ada 2 diferensiasi ya. Yang pertama ada diferensiasi kontennya, yang kedua ada diferensiasi program. Sudah bagus kok ini. Terus nanti bagaimana? Misalkan kalau Bu Alima nanti ikut saya di kelas gimana Bu? Untuk mengamati saja sih Bu. Oke, apakah saya sudah menerapkan diferensiasi apa belum? Sudah ada KSE-nya apa belum? Apakah saya sudah menerapkan diagnostika belum? Minta tolong itu Bu, supaya tidak berhenti di sini aja. Ya berarti BSI di sini kepengen saya jadi oke, BSI di kelas untuk mengamati apakah pembelajaran BSI sudah diferensiasi dan KSE-nya atau belum, ya udah selesai atau belum gitu ya, belum belajarnya ini gitu. Oke, nanti di situ di sini BSI sudah menerapkan 2 diferensiasi ya, produk sama
konten. Nanti di sini ketika saya masuk ke kelasnya Bu Yesi, yang ingin Bu Yesi saya bantu amati dalam hal apa aja Bu Yesi? Fokus ke 3 aja Bu. Pembelajaran diferensiasi. Kemudian apakah sudah menerapkan KSE-nya? Apakah saya sudah menerapkan budaya positif? Itu aja. Nanti ketika di kelas saya akan mengamati Bu Yesi ya. Di sini saya sebagai teman Bu Yesi ya. Saya sebagai temannya Bu Yesi, sebagai mitranya Bu Yesi. Apakah Bu Yesi nanti dalam pembelajarannya sudah menerapkan diferensiasinya, KSE-nya muncul atau belum, sama budaya positifnya muncul atau belum? Saya dan nanti tugasnya tidak menilai Bu Yesi ya. Saya hanya menemani Bu Yesi untuk membuat apa ya, sebagai penilaian untuk sebagai pembelajaran Bu Yesi lah buat nanti ke depannya. Oke, terus kemudian nanti strategi apa yang akan Bu Yesi lakukan untuk menerapkan apa ya, untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi, untuk KSE-nya, untuk budaya positifnya, strateginya sih apa Bu Yesi? Untuk yang diferensiasi yang saya rencanakan dalam modul ajar, itu saya menggunakan differentiation content. Jadi anak-anak bisa belajar dari berupa video, kemudian ada yang berupa bacaan, kemudian saya nanti juga memberi materi berupa ceramah. Kemudian untuk kontennya, rencana saya itu saya kelompokkan sesuai dengan minat masing-masing. Oh iya, produknya ya. Produknya. Jadi ada yang anak-anak yang minat menggambar secara manual, kemudian ada anak-anak yang minat menggambar menggunakan digital atau menggunakan aplikasi. Nanti saya kelompokkan menurut minatnya masing-masing dengan produk yang sama. Berarti Bu Yesi menggunakan strateginya menggunakan metode ceramah, pertama juga ada, yang kedua juga menggunakan diskusi kelompok. Ya. Kira-kira kapan Bu Yesi nanti masuk kelasnya? Kalau misalkan minggu depan hari Senin jam ke-5.6, berarti jam 10 bisa kan? Nanti oke, kebetulan saya juga fokus dengan itu. Nanti saya akan ikut ke situ. Di kelas mana Bu Yesi? Di kelas F2. Kelas F2. Oh, berarti sebenarnya ya? Oke, nanti gini aja Bu Yesi. Sebelum ke situ nanti Bu Yesi bisa Indonesia lagi ya, karena saya lupa. Ya, Tidak. ada lagi Bu Yesi membicarakan? Saya rasa cukup sementara yang di sini. Sudah. Ini sangat bagus Pak penjelasannya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selama ini sudah sharing dengan saya. Semoga saya bisa menerapkan diferensiasi dan anak-anak bisa memenuhi kebutuhan anak. Oke, tenang Bu Yesi. Saya suka Bu Yesi yang semangat belajar. Semangat. Semangat. Terima kasih ya Bu. Makasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sampai ketemu hari Senin Bu Yesi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya cek dulu kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada sampah atau kurang rapi atau sorokan ada sampah supaya kita nyaman belajar. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu keluar. Ya? Oke, silakan dilaksanakan. Sudah siap semuanya? Silakan bikin doa dulu ketua kelasnya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa untuk tabungan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Coba diakhiri. Oke, terima kasih. Tanggal? Aminza, Ada Bu. Amanda Bangkit, Amelia Mailan, Andaru,
Andra. Otis. Andra sama PPR. Anggun Ganisa. Aprilia Dwi. Sakit. Aprilia Eka. Ayudhya. Berliana. Kaira. Dava. Devi Aprilia. Fahru Rizky. Fatma. Bea Puji. Ida Fitria. Jessica. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah, happy banget. Dalam dikit. Galau banget gratis. Dan aku pengen ngerti perasaannya sampean. Oh, kalau nggak ngerti ya nggak betul. Saya akan kirim sebuah link, nanti saya kirim ke Sally, kemudian di share sama ke teman-teman yang biasanya kita kan kalau pelajaran nggak boleh pegang HP nih. Ya. Kalau sekarang khusus hari ini dan seterusnya karena proyek kita berhubungan dengan digital, maka saya izinkan untuk menggunakan handphone, tapi berhubungan dengan pelajaran saja. Laptop pun boleh, ada yang bawa laptop? Karis biasa ya. Sudah siap? Bagaimana perasaan saat ini? Sedikit apa ya? Udah berkirim. Kita masuk kirim. Gak bisa. Gak bisa disakit, Bu. Gak bisa. Kenapa? Gak bisa. Respon ini option. Oh, oke. Ngantuk. Emang ngantuk? Oh, wes. Teman kita saya sedih loh. Ngantuknya 14. Ngantuk, Bu. Emang ngantuk? Iya. Yang punya siang ya? Jam 12.39. Kemudian tidur. Bangun jam 4 senang, 16 ngantuk, 2 sedih, 2 semangat. Tempat sing sedih. Tempat sedih. Tempat sedih. Terus kena di. Sama ya, kira-kira ya. Sama ya lagi. Iya. Yang sedih ada 3 kata 1. Oh, produksi loh. Yang ini rata-rata yang ngantuk 18. Dan yang senang 4, yang semangat 2. Berarti yang positif 6, yang negatif lagi 21. Sudah, terima kasih sudah dengan cara kita ice breaking dulu bermain. Ya. Oke? Hah? Enggak, ini gak ada kalah-kalah. Cuma kita yang sedih tadi supaya senang, yang ngantuk tadi supaya semangat, yang semangat tadi supaya lebih semangat. Semangat. Kalian tahu lagunya Potong Bebek Aksa nggak? Tahu. Coba nyanyi. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dibuali. Potong minta angsa, angsa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Serong ke kiri, serong ke kanan.
Oke, fokus sama tangan saya ya. Kalau saya berdiri berarti yang nyanyi di sini, kalau berdiri berarti yang nyanyi si Haha. Kalau saya berdiri berarti si nyanyi si Lili. Kalau sana berarti si yang nyanyi. Oke, coba. 1, 2, 3. Lili, lili, lili. Coba lagi saya satu lagi. 1, 2, 3. Lili, lili, lili. Main map. Oke, coba main map yang diangkat salah satu yang bawah. Oh, cantik sekali. Oke. 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 Terus lagi menarik. Oke. Seperti biasa. Saat pelajaran tidak boleh makan, tapi boleh minum. Untuk hari ini kita menggunakan handphone. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai kelompok yang awal. Nanti kita diskusi lagi. Carilah tempat yang aman. Oke, kelompok samurai. Kelompok teletek. Yang terakhir kelompok merokok. Narkoba. Kelompok etabul yang tarik Saya pengen mendengar dulu penjelasan kelompok masing-masing sedikit dari masalah-masalah yang sudah analisis. Karena nanti kita akan membuat proyek dari analisis kalian dari kelompok masing-masing. Coba sekarang kelompok sampah dulu. Persentapannya siapa terakhir? Yang main map. Coba jelaskan main mapnya. Yang keras. Siapa presentatornya? Ini aja ya. Oh, perhatian untuk lain ya. Ini presentator dari kelompok sama akan menjelaskan hasil analisisnya. Ya, sedikit aja. Dari ini yang dibaca adalah yang lainnya. Tunjukkan dulu ini hasil main mapnya dari kelompok sampah. Oh, bagaimana? Oke. Yuk, baca dulu. Sampah itu ada apa aja yang kalian temukan. Silakan kelompok yang bertema sampah menjelaskan hasil analisisnya kepada teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik, rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam berupa zat organik atau anorganik yang dapat terurai ataupun tidak. Sampah biasanya berupa sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan busuk, serta kertas, plastik, dan dibakar lain, serta sampah lain. Yang lain. Dan selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang bersifat biodegradable yang dapat diuraikan melalui proses alami. Contoh sampah dapur, kulit buah, daun, dan ranting-ranting. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Sampah ini sebagian besar tidak dapat diuraikan oleh alam keseluruhannya, tapi sebagian dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Contohnya botol plastik, kaleng, can kaca, dan besi. Cegah dampak negatif. Yang kedua adalah tujuan yang kedua adalah mencegah dampak negatif sampah terhadap lingkungan.
Dan yang selanjutnya adalah dampak negatif sampah. Yang pertama, menyebarnya wabah penyakit. Yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, menyebabkan bencana alam seperti banjir. Yang keempat, pencemaran udara. Yang kelima, kontaminasi air dan tanah. Yang keenam, penurunan aktivitas infrastruktur seperti saluran drainase, irigasi, dan jalan akibat sampah. Tepuk tangan dulu. Tadi dijelaskan oleh kelompok yang bertema sampah. Sampah jenisnya ada berapa? Apa saja? Organik dan anorganik. Organik. Contohnya organik? Dua. Plastik. Terus yang anorganik? Plastik. Kaleng dan lain-lain. Di dalamnya juga membahas tentang penyebab sampah. Kemudian apa lagi tadi? Solusi dari sampah tersebut dan masih banyak lagi. Oke, yang kelompok selanjutnya dijelaskan di pertemuan tadi. Kita harus tahu bagaimana cara membuat poster, jenis-jenisnya apa, kemudian isinya bagaimana, terus cara merancangkannya bagaimana. Kita harus membahas itu dulu dan diskusi kelompok. Saya kirimkan dulu. Oke, tadi sudah bisa buka. Cek grupnya. Di sini ada media pembelajaran yang ada dengan bahan ada sudah bisa? Oke. Bisa dibuka linknya? Oke, di situ ada judulnya seperti dalam LKS, merancang karya persuasi. Yang salah satunya adalah sebuah poster. Betul. Di situ ada home, tujuan pembelajaran, materi, proyek karya, asesmen dan refleksi. Coba kita pencet ke materi. Sudah bisa? Betul ya. Di sini ada bahan bacaan dan video materi. Sebelum kita ke materi, saya bertanya, apakah kalian pernah melihat sebuah poster? Apakah di sekolah kita ada? Ada. Di mana? Di taman. Di mana? Taman relasi, di aula, kantin. Di mana? Mading. Isinya apa yang kalian pernah baca di sekolah kita? Dinding. Terus? Oh, ada di sekolah kita ada? Ada. Terus? Toleransi. Kemudian? Hah? Kesetaraan gender. Oh, berarti sampai kelas ini emang peduli dengan lingkungan. Saya membawa sebuah contoh yang tadi dibawa oleh Mas Vigo. Terima kasih Mas Vigo, karena saya tidak. Ini adalah poster yang judulnya Stop Absa. berarti temanya berat sekali teman-teman. Nah, coba perhatikan sebelum sampai membaca sebuah materi, perhatikan contohnya. Tulisannya stop nafsa untuk memajukan moral bangsa. Gambarnya seperti ini. Kira-kira mau apa ini? Ini pusing. Betul. Ini ya. Ini rokokan. Ini membawa sebuah botol. Ini apa nih? Mabuk. Betul. Pura-pura bahagia. Oh iya, kan di kopi ya? Iya. Betul betul. Ini apa ini? Oh ini. Oke. Ini ada rokok kan? Ada rokok yang narkoba itu ada ya? Ada. Nanti yang kelompok narkoba bisa menjelaskan. Coba, ini kelompok narkoba ini apa aja? Kira-kira narkoba mana? Ya, coba dijelaskan ada apa aja di sini. Masih di SMP. Maaf ini kasih sok. Coba kelompok narkoba ini ada apa aja?
Oh, Mas Adian akan menjelaskan dari kelompok Raksa. Ini mungkin yang lebih memahami poster Raksa kan kelompoknya Mas Alem. Coba ada baca. Ini sebutkan aja. Ini keberapa aja? Ini seberapa? Oke. Iya, terus. Oh, sampai gitu. Ini yang lagi viral di TikTok ini apa ini yang bawa gini? Kalau sekarang ada istilahnya yang namanya namanya ngelem. Sepertinya ini ilustrasi ngelem. Sepertinya. Betul ya? Betul ya? Aku saya aktif di media sosial. Oh, yang bawa katanya pusing tuh ke MPK tadi. Sudah ya, terima kasih. Terus ada tujuannya apa? Untuk memajukan Betul. Kemudian ada sebuah gambar. Jadi bisa disimpulkan bahwa poster adalah suatu gambar yang mengajak atau mempersuasi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang ada di gambar tersebut. Oke, betul, tangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa poster adalah perpaduan antara tulisan dan gambar yang tujuannya untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuai dengan poster tersebut. Nanti kita membuat seperti ini. Terus ada lagi, mungkin sampean sering membuat seperti ini. Wah, boleh. Nempel dulu ya. Oke. Apakah ini sama dengan ini? Paham. Paham. Apa Tujuannya bedanya? sama. Ini dinamakan apa? Infografis. Betul. Bedanya apa? Angkat tangan. Angkat tangan, ya. Ya. Bedanya apa saja infografis? Lebih banyak informasi daripada maksud yang dapat Betul, benar. Bedanya, kalau infografis banyak infonya. Kayak ini. Ini cinta apa ini? Cinta rupiah. Wah. Dengan cinta rupiah dengan cara Mengenal merawatnya. ini contohnya contoh seperti ini. Bongkate, terus. Kemudian kembali ke informasi. Di sini ada bahan bacaan dan video materi. Kalian bisa mengaksesnya dua-duanya. Yang belajarnya suka membaca, silahkan klik bahan bacaan. Tapi kalau belajarnya suka melihat video atau mendengarkan seseorang bercerita, itu silahkan klik video materi. Di situ materinya sama semua. Ini coba dulu bahan bacaan. Oke. Dalam materi ini ada jenis, contoh, tujuan, dan cara membuat. Nanti kalian masing-masing cara merancang poster. Proyeknya adalah buatlah sebuah poster secara individu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pilihlah media yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya sampean suka menggambar secara manual atau menggunakan pensil warna, boleh membuat poster secara manual. Kemarin sudah ada yang membuat sketsa? Ada? Oh, nggak masalah. Saya kemarin sudah lihat Mas ini membuat sketsa poster. Itu dengan saya sudah bagus. Itu karena kemampuan dia lebih ke menggambar manual. Silahkan pilih yang menggambar manual atau yang mahir digital. Biasanya ini menggunakan Canva. Boleh memilih membuat poster dengan cara digital atau dari Canva. Bisa dipahami ya? Satu. Oke. Yang kedua, tema poster sesuai dengan masalah kelompok yang sudah dalam ses. Contoh, kelompok MKR. Kelompok MKR semuanya membuat poster berjudul narkoba dengan cara
Oke. Yang ketiga, berilah nama dengan tulisan design by. Design by. Misalnya loh. Oh ya. Jangan oleh nama titik 2. Biasi nama seminar kelas titik 2. 11 F2 itu akan merusak sebuah poster. Jadi kita ini main indah. Ya, ya. Jadi cukup ditulis desain by nama garis miring kelas. Oke ya. Sekali ya. Nah, oke. Yang kedua, yang keempat, ukuran kertas poster manual bebas. Boleh menggunakan buku gambar atau drawing book ukuran A4, A3, A2, 1 boleh. A2. Banget ya. Terus menggunakan pensil warna boleh, krayon, pentel, spidol atau cat air. Ya. Karena kalau poster itu sebaiknya menggunakan apa supaya menarik itu. Yang kelima, ini untuk yang tanpa dilarang menggunakan template yang sudah tersedia. Ya, ya, paham. Ya, paham ya? Mau. Oke, nggak apa-apa. Jadi misalnya template, pokoknya jangan sama dengan template. Soalnya setelah pengalaman ini tahun kemarin, Ada yang sama. satu sekolah sama. Terus yang keenam, hasil karya dicetak dan softfile diupload di link berikut. Linknya sudah kelihatan ya? Ini dapat di IG. Di Drive boleh. Lebih enak di Drive karena kan itu sudah hilang. Kalau di IG kan bisa satu kali berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai materi tersebut. Saya cek dulu yang kira-kira mau manual angkat tangan. Cuma satu yang kemarin tadi ya. Siapa namanya? Salsabila. Memang jago gambar ya? Ya. Salsabila. Bilkis. Sally. Mana Sally? Manual digital. Oh, masih dipikir ya nanti prosesnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti rata-rata pakai digital. Sekarang kesepakatan mau mulai kapan? Kesepakatan mau mulai kapan? Ya, tenang, tak catat deh. Min, kita membahas tentang mari poster berarti film betul. Nanti saya beri contoh filmnya. Apa tadi sekarang? Saya beri sekarang ya. Contoh filmnya. Hari ini apakah sudah jelas? Oke, jadi untuk hari ini kita membuat sebuah poster yang ketentuannya adalah boleh manual, boleh. Nah, temanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan untuk saya? Tentang materi? Durasi film itu berapa? Durasi film tidak ada. Tidak ada. Jadi pokoknya tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Nanti filmnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas secara dalam. Oke, pertemuan-pertemuannya, durasi, isi dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Waktunya hampir habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Desi. Selamat siang, Pak Dirjen. Gimana kabarnya hari ini? Bu, semangat. Apakah hari ini jam ngajar, Desi? Kebetulan pada jam ini nggak ada latihan lagi. Oh gitu, ya. Kemarin katanya Desi menghubungi saya ya, katanya pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang observasi kita kemarin waktu di kelas ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah diskusi tentang praobservasi, juga sudah bertanya kepada saya ya bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian bagaimana membangun KSP dan budaya positif ya. Nah, kemudian kemarin ketika Desi di kelas, saya juga sudah ikut Desi masuk di kelas Desi. Kemarin Desi BA saya mau
kemudian saya juga sudah berdiskusi dengan Bu Arima, apakah rencana modul ini sudah sesuai dengan harapan saya, yaitu tentang apakah ada tentang KSE-nya, apakah sudah ada diferensiasinya, apakah saya sudah menerapkan nilai positifnya. Nah, ketika Bu Arima kemarin itu saya di kelas, apakah saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya konsultasikan pada Bu Arima kemarin? Gitu. Berarti nanti dalam percakapan kita pengen tahu ya bagaimana kegiatan Bu Yesi kemarin ketika di kelas, apakah sudah sesuai dengan percakapan kita sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, sekarang yang pertama yang ingin saya tanyakan, kemarin Bu Yesi di kelas ya, itu menurut Bu Yesi apa yang sudah baik dari Bu Yesi lakukan? Menurut saya, kalau menurut pandangan saya sendiri, saya sudah menerapkan semua yang saya sebutkan tadi, mulai dari KSE, kemudian nilai positif, kemudian diferensiasi. Menurut Bu Arima bagaimana? Menurut saya, kalau kemarin itu saya lihat Bu Yesi sudah menerapkan diferensiasi. Ya, kalau boleh saya tanyakan di sini, kemarin diferensiasi yang Bu Yesi lakukan menggunakan diferensiasi apa? Produk. Jadi saya menemukan minatnya anak-anak dengan produk yang sama, tapi prosesnya berbeda. Dengan produk yang sama, tapi Prosesnya berbeda. Jadi produknya namanya tetap poster, cuma bentuknya berbeda. oh, berarti diferensiasi produk, tapi di situ sama-sama membuat poster ya, cuma cara membuatnya ya berbeda. Oke. Ada lagi mungkin? Mengenai diferensiasinya, diferensiasi cara belajar. Apa namanya? Cara belajar. Ya, ada yang saya menyediakan beberapa bahan aja. Ada yang saya kemarin menyiapkan sebuah link yang isinya itu ada bahan ajar berupa bacaan dan berupa video. Jadi anak-anak saya minta membuka link tersebut, bagaimana caranya belajar, anak-anak bisa mengisi sendiri. Oh, konten. Iya. Nah, selain itu, selain dari diferensiasi, mungkin yang bisa dirasakan ketika mengajar, saya sudah menerapkan apa di situ atau yang sesuai dengan strategi pengembangan yang biasa lakukan kemarin. Biasanya kemarin pengen saya observasi bagian diferensiasinya ya. Dan yang kedua ada KSS-nya ya. Kemudian yang ketiga ada budaya positif. Nah, kemarin dalam pembelajaran biasa, apakah biasa sudah merasa sudah menerapkan semuanya? Saya rasa sudah. Contohnya KSE itu berdoa, kemudian bersosialisasi, berdiskusi, kemudian gitu ya. Nggak tahu, saya lupa. Iya. Saya rasa itu sih udah. Oh sudah, jadi biasa sudah merasa KSE-nya ya. Iya. Kalau kemarin berdasarkan hasil ketika saya masuk di kantor BSI ya, yang saya amati BSI ya sudah ada berdoanya, sudah ada. Kemudian kalau kemarin saya lihat BSI sudah ini ya, meminta anak-anak membersihkan lingkungan kelas Ya, karena untuk belajar. mempersiapkan anak-anak sebelum belajar ya. Nah, terus ada lagi yang kemarin BSI lakukan ke anak-anak itu SDG. Oh iya, ya, sudah menggunakan SDG yang saya tetap di sini. Kemudian BSI juga sudah menggunakan Menti ya. Oh iya betul. Nah, digunakan untuk apa itu namanya? Menanyakan kondisi anak-anak saat itu. di perasaan. Oh iya. Ya. Bagaimana caranya? Rata-rata karena jam siang Bu ya, itu 20 ngantuk, 20 siswa itu ngantuk, sisanya semangatnya cuman kalau nggak salah kemarin cuma 4. Kemudian ada yang sedih, tapi rata-rata ngantuk karena jam siang. Terus apa yang biasa dilakukan biar mereka terus semangat? Saya kasih es krim gitu kemarin. Terus bagaimana hasilnya dari SD? Manjur Bu. Manjur. Oke, Ada perubahan lah. ada perubahan ya. Oke. Terus kemudian, jadi yang saya lihat diferensiasinya sudah nampak ya. Bagaimana dengan budaya positifnya? Budaya positif saya sudah menerapkan sebelum pelajaran jauh-jauh hari tentang makan, minum, dan perizinan dalam kelas. Jadi kembali ke kegiatan kelasnya Iya, ya. betul. Ya, sudah. Nah, kemudian berarti kalau sudah saya lihat diferensiasinya
BSI juga sudah ada ya, KSP-nya sudah ditetapkan, kemudian budaya positifnya juga sudah ditetapkan. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya BSI ke depannya apa lagi dari diri BSI yang ingin BSI kembangkan lagi? Saya kira saya masih kurang interaktif dengan anak. Jadi saya ingin belajar lagi tentang bagaimana cara mengajar interaktif ataupun menggunakan media-media yang baru. Pembelajaran interaktif yang seperti apa yang ingin BSI apa ya? Yang ingin dikembangkan yang seperti apa? Yang seperti apa? Yang anak-anak aktif, tidak ada yang diam, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang bosan, jadi semua bergerak. Jadi pas pelajaran saya itu semua semangat. Itu yang ingin saya munculkan dari pembelajaran. Membuat anak semangat dari media. Kira-kira nanti ke depannya apa yang bisa BSI lakukan biar anak-anak itu menjadi interaktif? Belajar lagi, Belajar lagi. dengan mungkin Ke saya. Oke, belajar itu media-media interaktif, terus cara-cara metode-metode interaktif, biar anak-anak bisa semangat lah, nggak ngantuk. Kadang-kadang kalau siang kan suka brosor anak-anakku. Apalagi di budaya kan yang terus ya. Iya betul, saya juga siang terus. Ada lagi mungkin yang mau dikembangkan selain membuat pembelajaran yang interaktif, ada lagi mungkin Sementara itu dulu. Jadi kalau saya ini sudah tercapai, pasti ingin belajar lagi. Sudah ada yang mau dibicarakan lagi mungkin dengan saya terkait dengan pembelajaran kemarin atau pembelajaran? Mungkin ada saran untuk saya pembelajaran kemarin Bu. Untuk pembelajaran kemarin kalau saran dari saya dia sih sudah bagus sekali mengajarnya, jadi sudah membangkitkan anak-anak. Kalau saya lihat anak-anak bagusan dengan pembelajaran dia. Jadi sebenarnya kalau BSI sudah interaktif kan anak, diferensiasinya juga sudah nampak, KSP-nya juga sudah nampak, kemudian budaya positifnya juga sudah nampak. Mungkin kedepannya nanti caranya lebih apa ya? Kita belajar lagi ya, kita belajar lagi, kita belajar lagi tentang bagaimana mengolah kemudian diferensiasi yang sekiranya anak itu semangat. Jadi kebutuhan belajar mereka terpenuhi semua. Ya pasti mungkin Selama ini sudah membantu. sama-sama biasa, sama-sama karena kita juga sama-sama belajar ya. Sudah ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Ya, sudah sudah. selesai Pak. Berarti kesimpulan kita pertemuan hari ini biasa. Pembelajaran kemarin sudah memenuhi rancangan yang sudah dirancang, yaitu sudah menjalankan KSE, sudah menjalankan budaya positif, dan pembelajaran sudah berdemokrasi. Depannya masih ingin lagi ya belajar lebih luas lagi ya karena apa itu diferensiasi membuat anak menjadi interaktif gitu ya. Mungkin BSI mau ada yang mengajar. Oke, kalau misalkan sudah selesai bisa saya akhiri BSI ya. Terima kasih atas waktunya kita ngobrol hari